Era pendudukan kolonialisme Jepang di Indonesia tidak terlalu lama, hanya 3,5 tahun. Namun, di masa penjajahan Jepang, tersisa banyak cerita getir yang dialami oleh wanita Indonesia. Jugun Yanfu, demikian sebutan wanita-wanita penghibur yang diperuntukkan bagi para tentara Jepang. Istilah Jugun Yanfu merujuk pada perbudakan seks yang terjadi pada masa penjajahan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Jepang mengumpulkan perempuan-perempuan dari wilayah jajahannya untuk memaksa mereka menjadi Jugun Yanfu. Jugun Yanfu merupakan salah satu sistem yang dibuat pemerintahan Jepang untuk mengatur tentaranya agar mendapat hiburan yang layak, sehingga meningkatkan moral dan kinerja. Pemerintah Jepang juga berharap Jugun Yanfu bisa mengendalikan penyebaran penyakit kelamin di antara para tentara Jepang dan meminimalisir izin istirahat. Untuk mendukung rencana itu, pemerintah Jepang membangun pusat-pusat hiburan dan menempatkan Jugun Yanfu di sana. Pusat hiburan ini hampir ada di semua wilayah jajahan Jepang dengan penjagaan militer yang cukup ketat. Dikutip dari sejumlah sumber, awalnya perempuan yang sukarela menjadi Jugun Yanfu biasanya berasal dari Jepang sendiri. Boleh dibilang mereka sendirilah yang ingin mengabdi pada negaranya. Namun, ada juga perempuan yang diiming-imingi pekerjaan. Biasanya mereka yang berasal dari Korea, Cina, dan Malaya. Akan tetapi, untuk perekrutan yang dilakukan secara paksa, perempuan-perempuan Indonesia lah yang turut menjadi korbannya. Pemaksaan tersebut terjadi akibat para Jugun Yanfu yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942 yang berasal dari Korea dan Tiongkok jumlahnya sedikit. Satu sisi, permintaan tentara Jepang soal perempuan penghibur di Indonesia meningkat. Untuk menyiasati kurangnya stok Jugun Yanfu, militer Jepang menculik perempuan-perempuan pribumi dari rumahnya. Bahkan dikabarkan ada perempuan yang sedang bertani di sawah kemudian tak luput dari penculikan militer Jepang. Ternyata, korban Jugun Yanfu di Indonesia tak cuma yang berasal dari warga pribumi, tapi ada juga wanita Belanda yang jadi korbannya. Sebuah sumber menyatakan bahwa pada bulan Februari 1944, ada 10 wanita Belanda yang diambil secara paksa dari kamp penjara yang ada di Jawa. Tentara Kekaisaran Jepang kemudian menjadikan para wanita Belanda tersebut sebagai budak seks. Mereka mengalami kekerasan, tak hanya dipukuli, tapi juga diperkosa siang dan malam. Seorang wanita Belanda yang merupakan salah satu korban memberikan kesaksian pada tahun 1990. Saat itu, ia membeberkan tindakan kejam dan tak manusiawi yang dialaminya. Ada derita, kekerasan, kebrutalan, dan juga kelaparan yang terjadi saat itu. Mirisnya lagi, ia juga mengungkapkan adanya dokter yang juga ikut memperkosanya ketika dokter itu sedang memeriksanya terkait penyakit kelamin. Sudah menjadi rahasia umum di negeri kita bahwa tentara Jepang memperlakukan para Jugun Yanfu secara tidak manusiawi. Menurut mereka yang pernah menjadi Jugun Yanfu, tak ada satupun kenangan manis yang bisa mereka ingat di rumah bordil militer Jepang saat itu. Dalam praktiknya, terdapat pengkategorian para Jugun Yanfu. Mereka dibagi menjadi 3 atau 4 kategori, tergantung lamanya pelayanan. Jugun Yanfu yang baru masuk rumah bordil biasanya akan berada di kategori berkualitas atau kasta tertinggi, sebab mereka masih sangat mungkin bersih dari penyakit kelamin. Namun, seiring berjalannya waktu, perempuan tersebut akan diturunkan kelasnya karena sudah sering dipakai tentara Jepang, sehingga kemungkinan terkena penyakit kelaminnya menjadi lebih tinggi. Bayangkan saja, minimal dalam sehari mereka harus melayani nafsu bejat para tentara Jepang sebanyak 4 orang. Itu baru angka minimal. Lalu, saat Jugun Yanfu dianggap sudah berbahaya karena penyakitnya, mereka diabaikan militer Jepang. Banyak Jugun Yanfu mengungkapkan bagian uterus mereka membusuk akibat dari penyakit yang diperoleh setelah melayani ribuan lelaki dalam waktu beberapa tahun. Meski melayani hampir setiap hari, para Jugun Yanfu tidak pernah dibayar. Banyak Jugun Yanfu yang akhirnya sakit, baik secara fisik maupun mental.
Mirisnya lagi, jika ada Jugunyanfu yang hamil, maka mereka harus menggugurkan kandungannya. Periode takluknya Jepang pada masa Perang Dunia Kedua dan mundurnya Jepang dari Indonesia, jadi sedikit ada angin segar bagi para Jugunyanfu. Dan setelah Jepang mengakui kekalahannya pada dunia, perlahan kekuatan Jepang pun menurun, tanpa terkecuali di wilayah-wilayah yang jadi tempat koloninya. Momen tersebut tak cuma jadi angin segar bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia, tapi juga kebahagiaan bagi para Jugunyanfu. Setidaknya, mereka telah lepas dari jeratan perbudakan seks militer Jepang. Bercerita fakta-fakta soal Jugunyanfu, ini tidak dimaksudkan untuk membuka luka atau menanamkan kebencian lagi, hanya sebagai pengetahuan akan sejarah kelam yang pernah terjadi di masa lalu, agar tidak terjadi lagi di hari yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat.